Benarkah generasi Indonesia adalah generasi terbodoh di Asia? Malaysia itu ternyata jauh lebih baik di atas kita, Pak. Belum lagi kita main di luar. Kenapa lu bilang saya menentang tadi? Ayo. Gue nemu alasan kenapa murid-murid zaman sekarang banyak yang nggak respect, nggak hormat sama guru-gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasanya di video kali ini Iki akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki, dan di video kali ini Iki akan nge-reaction sebuah video. Ini kata TikToker ini bilang ya, generasi muda Indonesia terbodoh se-Asia. Kok bisa bilang begitu TikToker ini ya, Rek? Apa karena skor IQ rata-rata orang Indonesia terendah di Asia, Rek? Apa penyebabnya gimana? Tentunya kalian sudah penasaran kan, para sahabat-sahabat saudara-saudara masikinya, untuk melihat videonya. Jom kita simak bersama-sama, Rek. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, Rek. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Yang suka cari bergaduh tak payah layan, itu mungkin salah satunya yang IQ-nya rendah kayak gitu ya, ya. Jom mari kita simak, Benarkah generasi Indonesia adalah generasi terbodoh di Asia? Jadi setelah gue nonton semua video yang ada di Malaka Project, gue coba iseng-iseng mencari data di Google seberapa goblok sih generasi Konoha. Kita coba lihat aja nih datanya. Rata-rata IQ orang Indonesia menduduki peringkat ke 130 dari 199 negara di dunia. Kalian tahu negara Sudan kan? Negara yang penuh krisis dan kriminalitas. Nah, secara IQ actually kita itu masih di bawah mereka, cuy. Dan kalau kita kerucutkan ke skala ASEAN, yang hanya terdiri dari 11 negara tetangga kita, Indonesia tercatat peringkat 10 dari 11 negara anggota ASEAN. Jadi negara Myanmar, Kamboja, Vietnam, Malaysia itu ternyata jauh lebih baik di atas kita, Pak. Belum lagi masalah moralitas pelajar kita yang makin hari makin jadi. Jadi gila. Lihat aja deh, apa coba begini? Buka baju, masa guru tiba-tiba diajak tinju? Nih juga anak SD, mau jadi apa coba? Udah berani-berani bentak guru kayak gini. Dan ini nih, udah gede masih goblok juga nih. Masa gambar porno gede banget di samping ada ibu gurunya? Jadi ya, kayak gitulah keadaan kita saat ini, cuy. Kita main di luar. Kenapa lu bilang saya menentang tadi? Ayo. Gue nemu alasan kenapa murid-murid zaman sekarang banyak yang nggak respect, nggak hormat sama guru-gurunya. Alasannya satu, alasannya simple. Belakangan ini banyak kasus yang murid ngajak gurunya berantem, murid ngebacok gurunya, macem-macem lah ya. Tapi kenapa sih bisa seberani itu murid-murid zaman sekarang? Itu kan pertanyaannya. Karena gaji gurunya kecil. Loh, apa hubungannya? Ada hubungannya. Pada dasarnya kita tuh respect, kita hormat sama orang karena 3 hal. Pertama karena usia, kedua karena pengalaman, ketiga karena kesuksesan. Nah, tapi yang karena usia ini udah mulai apa ya? Mulai nggak berlaku nih. Kayak yang dihormatin cuman sekedar karena lu lebih tua, itu udah nggak berlaku gua rasa. Nah, makanya sisa 2, pengalaman sama kesuksesan. Tapi pengalaman buat murid-murid nggak terlalu penting. Terus yang dilihat tinggal kesuksesannya. Gaji guru nggak seberapa. Makanya berani semua. Kadang duit jajan muridnya aja lebih banyak daripada gaji gurunya. Terus solusinya apa? Ya naikin gaji guru. Ya tapi nggak 30 juta juga sih. Tapi apa murni itu doang alasannya? Ya nggak juga. Kadang ada aja yang kelakuannya kayak Dajjal, itu kan ada. Belum yang jiwa-jiwa preman lagi hobinya berantem doang. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan sebuah video yang memperlihatkan seorang siswa SMK yang melawan hingga memaki guru. Peristiwa itu bermula pada saat seorang siswa SMK yang terlambat masuk ke kelas, setelah itu ditegur oleh gurunya. Diduga karena tidak terima ditegur, terjadilah cekcok yang berujung pada makian hingga aksi tutup menutup pintu. Apabila pada saat itu sang guru tidak menutup pintu kelas, kemungkinan besar murid itu bakalan menyerang staf guru tersebut. Siswa SMK yang viral itu kini sudah melakukan upaya permohonan maaf atas perbuatan tidak sopan yang dilakukannya. Ditambah lagi perbuatannya itu sudah mencemarkan nama baik sekolahnya. Ayo duel kalau emang berani. Bukan masalah berani loh, nah. Ini kan di sekolah emang harus rapi seragamnya. Alah, baru guru lu di sini. Sok-sokan juga lu ngatur-ngatur gua di sini. Karena saya guru, ya saya paling berhak negor kamu di sekolah ini. Oh, saya negor-negor gua pokoknya. Ayo duel. Udah. Rapiin bajunya, masuk kelas. Duel sama gua sini. Ya udah, ayo. Bagus. Mampus lu kali ini. Dah, tapi Bapak buka baju dulu ya. Soalnya kalau robek nih bahaya nih, gak kebeli lagi. Bapak pemanasan dulu sekalian ya. Oke, gak masalah. Gua tungguin. Ya, gua buka baju juga nih. Ya. Tangannya digulung dulu sekarang biar enak. ya. Oke. Kok bisa-bisanya ya? Oke, Bapak siap nih. Nggak jadi aja, Pak. Ini saya rapiin bajunya. Saya masuk kelas, saya belajar ya.
Assalamualaikum. Guru gak mau gitu. Malah kabur ya. Tapi kayaknya emang bener ya Pak, guru-guru tuh harus dibekali sama ilmu bela diri biar bisa membela diri gitu. Jadi kalau ada situasi kayak gini, murid-murid cepet nurut. Atau paling enggak harus nge-gym kayak Bapak nih. Keren banget Bapak, ikut nge-gym dong. Nggak nge-gym saya kok Bu. Saya selain ngajar juga kuli bangunan. Rata-rata gaji yang kami terima per bulannya di Amerika itu sekitar $4.700 atau sekitar 70 juta kalau dirupiahkan. Wah, besar ya gaji di sana. Kalau rata-rata gaji penduduk kami di Jepang itu sekitar $2.200 per bulannya, atau kalau dirupiahkan sekitar 30 juta atau 35 juta, ya tergantung apa pekerjaannya. Bukan gaji kami di Malaysia nih itu sekitar $550 atau jika dirupiahkan itu sekitar 8 juta something lah. Wah, gajinya kecil sekali ya. Memangnya itu cukup untuk 1 bulan? Dah cukup tuh sebulan untuk tinggal di Malaysia nih. Lebih dari cukup. Orang cakap gaji saya kecil. Jom tanya gaji abang saya. Biarlah saya yang tanya. Bang, gaji abang berapa bang? Bang! Ada tamu ya? Oh, gaji ya? Gaji kami di Indonesia itu sekitar $200 kalau di Google. Itu sekitar 2 juta, 3 juta gitu per bulannya kita rata-ratanya. Tapi kenyataannya tuh kayak saya guru honorer. Itu gajinya gede sih. Sekitar $30 sebulannya. Ya gitulah ya. Sekecil itu bisa hidup kamu dengan gaji sekecil itu. Tapi gini, yang saya salutnya, walaupun gaji kalian sekecil itu, indeks kebahagiaan kalian sebagai penduduk Indonesia tetap tinggi loh. Oh jelas dong bahagia. Tapi sebenarnya kita tuh bukan bahagia sih. Lebih tepatnya kayak udah gila gitu ngejalanin hidup di sini. Gaji sekecil itu, kebutuhan banyak, makin naik harganya. Ya gimana nggak gila kan? Nah, itulah video-video yang Mas Eki kumpulkan untuk kalian ya. Kenapa sampai orang TikToker itu bilang bahwa asalnya generasi Indonesia itu bodoh ataupun tolol kayak gitu. Ya kayak gitu loh, ya gak pakai pemikiran jernih, bisa melawan gurunya yang telah mendidiknya untuk menjadi lebih pintar, gak mau kayak gitu. Itulah kenapa orang Indonesia ini disebut IQ terendah di Asia Tenggara kayak gitu ya, Rea. Takutnya salah ngomong kayak gitu ya kan, Rea. Itulah penyebabnya kenapa orang Indonesia itu disebut IQ-nya rendah kayak gitu. Nah, itulah alasannya. Orang gurunya aja dilawan yang lebih pintar daripada dia. Jadi buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, tolong jaga anaknya Pak, karena ini tentang guru. Guru itu tidak pahlawan tanpa jasa Pak, kayak gitu ya Pak ya. Dan yang kedua tadi itu ya karena gajinya kecil di Indonesia, gaji guru ya. Gaji guru itu di Indonesia kecil kayak itu. Kita tuh masih kalah jauh lah sama Malaysia, kata abangnya tadi, bukan kata Ikinya ya. Kalau kata Ikinya nanti ada yang nyinyir lagi. Kalian harus putar balik lagi kata abangnya, bukan kata Ikinya. Ikinya cuma meluruskan juga kayak itu, biar yang bengkok itu diluruskan kayak gitu, biar kalian nggak salah paham. Jadi kalau ada netizen yang berkomen tidak pantas ataupun tidak senonoh, itu memang IQ-nya rendah kayak gitu ya. Jadi dimaklumkan saja kayak gitu. Orang gurunya aja dilawan, netizen daripada Malaysia juga nanti pemikirannya biasa lah kayak gitu ya. Dan yang terakhir video itu ya, yang terakhir video yang gaji di Malaysia guru katanya 8 juta. Ikinya juga punya temen ya, cikgu juga ya di Malaysia, gajinya itu kalau dirupiahkan sekitar 13 sampai 15 juta gitu loh. Itu yang pemula 12 juta gitu. Itu Ikinya punya punya kenalan orang Ipoh ya, kalau nggak salah orang Ipoh, gajinya itu besar juga guru di Malaysia ini kayak gitu loh. Jadi kita memang kalah jauh Rek ya. Ini kalau menurut kalian berbandingkan ya terserah kalian, memang kita tuh IQ-nya memang di rata-rata kayak gitu ya Rek ya. Oke Rek, mungkin videonya sampai di sini saja. Bila ada salah kata, ada silap kata dari Ikinya, mohon dimaafkan. Dan juga apalagi lebih belajar kalian biar gak disebut IQ terendah di Asia Tenggara kayak gitu ya Rek ya. Kita kalah jauh sama Vietnam, Filipina,
Myanmar, Laos. Kita paling bawah, ya Allah, malunya. Oke deh, videonya sampai di sini saja. Ikinya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh deh. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.